Pembalasan istri dikhianati. Bab 85. Saat ini mereka semua sudah berkumpul di rumah Oma, rumah yang sepi seketika ramai dikunjungi anak menantu dan cucu serta kehadiran Luna yang menambah gelak tawa sang Oma. "Kamu lucu ya Un, Oma suka sama kamu," ucap Meli mendengar celotehan polos Luna. "Jadi sekarang Una sudah bisa cerita sama teman-teman kalau Una sudah punya mama," ucap Devan yang ikut bergabung dengan obrolan Kiara, Vina, Nur dan Kirana serta Oma Meli. "Udah Om. Una senang, tapi kemarin Una sempat sedih Om karena teman-teman Una bilang kalau Mama Kiara mama bohongan," cerita Luna. "Gimana bisa jadi mama bohongan? Istri bohongan iya ada Un," potong Vina karena dia mengingat kalau dia dan Satria pernah menjalankan peran itu dulu. "Karena Mama Kia nggak bobo bareng Una sama Papa," jawab Luna polos membuat Devan dan yang lainnya tertawa sedangkan Kiara wajahnya memerah menahan malu, bocah ini terlalu polos jika sedang bercerita. "Una mau Om ajarkan supaya Mama Kiara bisa jadi mama beneran nggak?" tanya Devan dan diangguki Luna cepat tapi Kiara segera memukul lengan Devan. "Jangan bicara macam-macam sama anak gue Van, gue gorok lu," ancam Kiara. "Duh. Seremnya Mama Kiara," goda Devan sok takut membuat semuanya lagi-lagi tertawa. "Dulu kalau tidak salah saya pernah menjalin kerjasama dengan perusahaan kamu Andre, tapi sewaktu itu masih dipegang oleh Pak Harun kalau saya tidak salah mengingat," ujar Bagas. "Iya Opa, Harun Prayoga. Dia ayah saya Opa, beliau sudah meninggal karena kecelakaan bersama adik saya," jawab Andre. "Ya saya sempat mendengar berita itu dulu, tapi saya tidak sempat menghadiri pemakaman beliau karena saat itu sedang berada di luar kota," jawab Bagas. "Lalu mama kamu?" potong Satria bertanya. "Mama meninggal setelah setahun papa saya meninggal Pak, beliau depresi kehilangan suami dan anak bersamaan hingga mama jatuh sakit. Mohon maaf istri kamu sebelumnya. Dia meninggalkan kami setelah melahirkan Luna, saat itu perusahaan saya diambang kehancuran karena saya juga larut dalam kesedihanan ditinggalkan oleh mama, tapi saja tidak patah semangat terus berjuang untuk membesarkan Luna sendiri hingga sampai di titik ini," potong Andre menjelaskan membuat Bagas kagum, Satria dan Rendra pun ikut kagum dengan cerita Andre yang bisa dijadikan motivasi untuk anak-anaknya. Saat ini memang Andre tengah berkumpul dengan para lelaki dari keluarga Bagas kecuali Devan yang dari tadi lebih asik mengganggu Luna. "Kenapa kamu tidak menikah lagi? Bukannya kamu saat ini sudah sukses dan kaya raya pasti banyak perempuan di luar sana yang mau denganmu," pancing Rendra. "Gampang bagi saya mencari istri Pak tapi tidak gampang untuk Luna mencari sosok ibu. Saya tidak mau egois karena mementingkan diri saya sendiri jadi mengorbankan anak saya. Luna sulit bisa akrab dengan seseorang jadi saya memang sangat berhati-hati dalam memilih pasangan," jawab Andre lagi. "Un. Sepulangnya dari sini minta pada Mama Kiara untuk menginap di rumah kamu," bisik Devan dan diangguki Luna. Tak terasa hari sudah semakin malam. Seharian menghabiskan waktu bersama keluarga ternyata tidak buruk bagi Ardian dan Sam karena mereka bisa belajar banyak ilmu, apalagi Devan yang selama ini hanya bisanya membuat hati banyak wanita patah hati banyak belajar dari pengalaman hidup Andre. "Waktunya kita pamit Un, hari sudah malam kamu harus tidur sayang karena besok harus sekolah," ucap Andre. "Aku mau Mama Kiara ikut Pak," rengek Luna membuat yang lainnya menatap Kiara sedangkan Devan senyum-senyum sendiri karena bujukannya berhasil.
sedangkan Andre merasa tidak enak dengan permintaan anaknya ini. Belum boleh sayang kalau Mama Kiara ikut menginap di rumah Una sekarang, sahut Vina lembut. Kenapa tidak boleh Oma? Tadi Om Devan bilang kalau Mama Kiara juga mau ikut bobo di rumah Una kalau Papa yang ajak, jawab Luna membuat semua menatap pada Devan. Kiara mencubit kecil pinggang sepupunya ini membuat Devan menjerit kesakitan. Gila Lucky, kejam banget jadi ibu tiri, celetuk Devan membuat Kiara tambah marah. Mulut lu emang nggak bisa dijaga ya Van, lemes banget, kesal Kiara. Sudah. Jangan bertengkar malu sama Andre, ucap Oma Meli. Sayang. Untuk saat ini Oma pinjam dulu Mama Kiaranya ya, nanti pasti Oma kembalikan karena Mama Kiara harus menjaga Opa Buyut, ujar Nur lembut. Terus kapan Mama Kiara bisa dibawa ke rumahnya Una? Tanya bocah itu polos. Om bisa bantu jawab pekik Devan tapi dipelototi oleh semua anggota keluarga membuatnya terdiam kaku. Nur membisikkan sesuatu di telinga Una dan Una mengangguk patuh. Oke, ujar Nur dan dijawab jempol oleh Una, lalu Nur mencium pipi Una. Anak pintar segera pulang dengan papanya ya, semoga mimpi indah, ucap Nur sambil melambaikan tangannya. Momi benar-benar menjadi pawang, ucap Devan sambil menganggukkan kepalanya. Pawang buaya kayak lu, tunjuk Kiara kesal. Kalau begitu saya pamit dulu Pak, Bu. Oma dan Opa lain kali kita bertemu kembali, pamit Andre. Luna menyalami satu persatu punggung tangan keluarga barunya ini. Luna terlihat sangat bahagia karena bisa berkumpul dengan keluarga Kiara. Lain kali main kesini lagi ya sayang, ucap Meli dan diangguki Luna sambil tersenyum manis. Benar-benar manis, gumam Devan sambil tersenyum. Sadar Luna masih bocah, ujar Kiara di wajah Devan. Bukan Luna yang gue maksud. Terus. Perjuangan lu buat dapetin bapaknya, berawal dari mama bohongan. Goda Devan membuat Kiara mendekat dan ingin memukul Devan tapi Devan segera lari mendekati Vino membuat semua anggota keluarga menggeleng dengan perilaku Devan ini. Apa yang Momi ucapkan hingga Una mau pulang Mom? Tanya Kiara penasaran. Kepo ya? Jawab Devan menunjuk sepupunya ini. Kiara langsung melemparkan bantal sofa ke wajah Devan. Dari tadi Devan tak henti-hentinya menggoda dirinya. Momi cocok jadi biro jodoh, sahut Ardian. Bukannya Momi pernah mengatakan padamu kalau mereka semua akan Momi carikan jodohnya? Aku nggak Mom, sudah ada Vivian juga, potong Sam. Iya Mom aku juga nggak sudah ada Diana, ceplos Devan lalu menutup mulutnya. Diana? Tanya Vina penuh selidik. Bukan Bun, cuma teman, jawab Devan cepat membuat Vina mengerutkan keningnya. Dia tidak yakin teman karena selama ini sang Casanova ini tidak pernah mengatakan nama perempuan yang tengah dia dekati tapi kali ini nama Diana masuk ke daftar pilihannya berarti itu menandakan perempuan yang sangat istimewa. Kiara aja Bun dijodohkan sama Andre. Pasti cocok tuh, Kiara udah pantas peranin ibu tiri yang kaya di film-film, di depan ayahnya sok baik pas pergi disiksa, ucap Devan terkekeh kecil. Jangan sembarang bicara Van, dia bos besar lu. Entar gue dipecat lagi, jawab Kiara. Nggak masalah dipecat Ki tapi bakal dijadiin bini, kalau dipecat terus dicampakan baru lu marah. Nih Babang Ardian yang maju duluan, iya nggak bro? Ujar Devan menaikkan satu alisnya menatap Ardian. Lah kok gue? Kan lu yang paling tua jadi harus di depan memimpin barisan, iya nggak Pi? Tanya Devan pada Rendra.
Devan memang dari kecil sudah humoris, ini yang membuat banyak para wanita menyukainya. Selain dia royal, Devan pintar bermulut manis. Satria dari tadi mengamati ucapan Devan. Sepertinya dia pernah mendengar nama Diana tapi lupa di mana. Jadi bagaimana acara lamaran Ardian besok, Nur? Tanya Kirana. Gimana Oma? Apa Oma siap? Tanya Nur pada Meli. Meli terdiam sejenak. Beberapa hari ini Meli memikirkan sosok Anissa yang hampir mirip dengan seseorang di masa lalu, tapi Meli berharap itu bukan hanya sekedar kemiripan saja. Ardian sudah tidak sabar menunggu jawaban omanya. Dia memang tidak mengabari Anissa kalau besok keluarganya akan berkunjung karena insiden Kiara ini. Ardian takut jika lamarannya ditunda. Tapi untung saja Mama Kirana mengingatkan mominya. Oke, siapkan semua bawaannya Nur, sore kita ke sana, jawab Meli membuat Ardian bernafas lega. Opa bisa. Apa tidak ada yang sakit? Tanya Rendra meyakinkan kalau papa dan mamanya ini memang dalam keadaan baik-baik saja. Insya Allah bisa, jawab Bagas mengangguk. Alhamdulillah. Seru Ardian tersenyum manis. Yang udah nggak sabaran nikah, goda Kiara. Makanya lu buruan nikah biar gue sama Sam bisa nikah juga, kalau nggak bareng aja acaranya, usul Ardian. Nggak ada barengan, lu nggak kasihan apa sama gue yang masih mengejar cinta, potong Devan cepat. Ketinggalan ye. Rasain lu, ucap Kiara tersenyum puas. Emangnya lu udah ada calonnya? Andre. Lu berharap Andre bakalan ngelamar lu? Hahaha. Jangan mimpi lu, Andre belum tahu aja kalau lu cewek judes. Kalau dia udah bangun dari mimpi buruknya ini pasti dia kabar, ketus Devan dan dihadiahi timpukan bantal oleh bundanya Vina. Sepupu asteris lu, marah Kiara. Sakit bun, ringis Devan. Kamu nggak habis-habisnya godain Kiara mulu, kesal Vina. Dia yang mulai duluan bun, jawab Devan cemberut. Sudah. Jangan pada berantem, Oma pusing kalau kalian ngumpul begini. Oma ini gimana sih? Ngumpul salah nggak ngumpul salah dibilang durhaka lah, nggak sayang Oma lah, oceh Devan. Oma mendekati Devan dan mencubit pipi cucunya ini gemas, dari kecil memang Devan yang paling cerewet di antara mereka semua. Pak, kata Oma Nur, yang bisa bawa Mama Kiara ke sini cuma Papa, ujar Luna tiba-tiba saat ayah dan anak ini hendak tidur. Malam ini Luna ingin ditemani Andre untuk tidur. Papa. Oma Nur bilang apa lagi? Tanya Andre penasaran. Iya Papa, jadi Oma Nur bilang Una malam ini harus bujuk Papa supaya besok bisa bilang ke Mama Kiara untuk bawa Mama Kiara ke rumah kita. Andre terdiam sejenak, sepertinya keluarga Kiara tidak mempermasalahkan statusnya. Jika karena harta sepertinya tidak mungkin, karena Kiara anak orang kaya, bahkan tidak ada yang tidak kenal dengan perusahaan Bagas kakek Kiara. Mama Kirana juga seorang pebisnis hebat, hampir rata-rata keluar mereka kaya raya tapi sangat hangat. Pa, Una pengen deh bobo sama Mama Kiara, Papa, biar Una bisa cerita sama teman-teman Una. Andre menghela nafas panjang, apa memang Kiara dikirim Tuhan untuk dirinya? Semua persiapan lamaran sudah tersusun rapi di rumah Nur, semua anggota keluarga juga sudah datang, bahkan Luna dan Andre juga ikut hadir karena permintaan Oma Meli. Sudah selesai semua Mom? Tanya Rendra yang baru turun ke bawah. Sudah Pi, oh ya cincinnya dibawa juga ya Pi? Tanya Nur. Iya.
Sekalian sebagai pengikat agar mereka sama-sama tidak bisa lagi mencari yang lain karena sudah ada ikatan, sahut Rendra. Kalau bisa jangan lama-lama Pi, setelah lamaran awal bulan langsung acara saja, ujar Nur dan diangguki Ardian setuju. Tergantung Kiara lah, kalau memang dia cepat menikah, Ardian juga akan cepat menikah, jawab Oma Meli. Kode itu Andre, celetuk Devan membuat Kiara benar-benar malu, lagi-lagi sepupunya ini tidak tahu tempat untuk menggodanya. Ardian terlihat gugup, dari kemarin dia tidak bertemu Anissa hingga hari ini hanya semalam dia mengabarkan kalau sore ini keluarga besarnya akan datang melamar. Huff! Terdengar hembusan nafas gugup dari Ardian. Lelaki tampan ini sudah rapi dengan balutan jas berwarna navy yang nantinya senada dengan kebaya Nisa. Siap bro? Tanya Devan dan diangguki Ardian. Sam juga mengajak Vivian ikut menemaninya dalam lamaran Ardian ini. Semuanya sudah bersiap dan segera berangkat. Di perjalanan tak banyak Ardian bicara karena dia terlalu bahagia dengan lamarannya ini. Di sisi lain keluarga Anissa juga tengah bersiap, tak banyak yang datang, hanya ketua RT setempat dan tetangga rumah Nisa kiri kanan karena rumah Nisa memang terbilang sederhana, takutnya banyak tamu malah tidak ada tempat untuk duduk. Air mata Bunda Nisa menetes karena anaknya akan diambil oleh orang lain. Bun, ujar Nisa pelan. Kenapa menangis? Bunda Nisa segera menghapus air matanya dan berusaha tersenyum manis. Bunda bahagia nak. Bahagia tapi menangis. Bunda bahagia, meskipun kamu tidak memiliki ayah yang selalu ada di sampingmu, tapi kamu bisa sukses, bahkan ada seorang lelaki yang ingin melamarmu, jelas Bunda Nisa. Bun. Doakan Nisa ya, pinta perempuan yang mengenakan kebaya berwarna navy ini. Riasan yang tidak terlalu mencolok tapi terkesan natural membuat Nisa semakin cantik, tubuh yang berisi dengan pipi cubi membuat Nisa sangat enak untuk dipandang. Bunda selalu mendoakan yang terbaik untukmu nak, Bunda terus berharap kamu bahagia, maaf Bunda dan Oma terus menyusahkan dirimu. Nisa memeluk tubuh bundanya ini, ada rasa haru di hatinya.